Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niza Maulana, BP 1811000172 dari kelas 8 SIB 2 Cloud Computing. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan tentang ujian Cloud Computing, yaitu soal yang pertama tentang hands-on materi komputasi di AWS. Pada modul ini akan dibahas mengenai layanan yang berkaitan dengan komputasi di AWS. Bagian pertama pada modul ini membahas deskripsi, pengertian, dan penjelasan lebih dalam mengenai layanan komputasi di AWS, yaitu Amazon EC2, Beanstalk, Lambda, dan ECS. Selanjutnya pada bagian kedua jelaskan salah satu penerapan layanan komputasi di AWS, yaitu Amazon EC2. Penjelasan tersebut meliputi langkah-langkah pengerjaan untuk menjalankan virtual machine dan pengaturan sumber daya komputasi dengan sistem operasi Linux dan Windows. Kemudian pada bagian terakhir modul ini terdapat yang pertama, yaitu Amazon EC2 atau Amazon Elastic Compute Cloud, yaitu sebuah web service yang disediakan oleh Amazon untuk membuat dan menjalankan mesin virtual pada cloud. Yang kedua, Beanstalk atau AWS Elastic Beanstalk. Beanstalk merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh AWS untuk memudahkan penerapan dan pembesaran skala akses aplikasi web dan web service pada AWS. Yang ketiga, Lambda. Lambda merupakan layanan AWS yang memungkinkan pengguna dapat menjalankan kode atau program tanpa memindahkan dan mengelola server. Pengguna hanya perlu membuat program dan mengupload program tersebut ke Lambda. Selanjutnya, ECS atau Amazon Elastic Container Service, yaitu sebuah layanan kontainer pada AWS yang mendukung kontainer Docker untuk memudahkan pengguna menjalankan dan menyatukan aplikasi dengan performa serta skalabilitas yang tinggi. ECS menghilangkan kebutuhan pada pengguna untuk mengelola kontainer tanpa harus menyiapkan atau mengelola server. Yang kedua, itu soal kedua tentang hands-on materi layanan basis data dan cloud computing. Dan pada modul ini akan dibahas mengenai layanan basis data relasional dan data warehouse di cloud computing. AWS memiliki basis data Amazon Aurora, Amazon RDS yang kompatibel dengan basis data relasional seperti MySQL, MariaDB, Oracle SQL Server. Amazon Relational Database Service atau Amazon RDS adalah layanan yang mempermudah dalam setup, mengoperasikan, dan melakukan scaling basis data di cloud. Ada beberapa pekerjaan yang sebelumnya harus dilakukan manual dan dapat dipermudah dengan menggunakan Amazon. Yang pertama, ketika kita memilih server, kita akan mendapatkan CPU, memori, stroke, dan loops. Selanjutnya, Amazon RDS mengatur backup, software, patching, automatic failure detection, dan recovery. Kita dapat mengotomasi proses backup atau melakukan secara manual. Kita juga dapat performa high availability dan instance sekunder yang selalu tersinkronisasi sehingga dapat digunakan untuk melakukan failover ketika terjadi masalah. Dan kita juga dapat menggunakan MySQL, MariaDB, atau PostgreSQL RAID replika untuk meningkatkan RAID scaling. Hands-on terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, membuat Amazon VPC untuk Amazon RDS. Yang kedua, membuat web server dan Amazon RDS. Dan yang ketiga, melakukan backup dan restore DB Sunsoft. Membuat VPC dengan private dan public subnet. Caranya yaitu buka Amazon VPC Console pada webnya. Kedua, pada bagian kanan atas dari Amazon VPC Console, pilih region untuk membuat VPC kita. Pada contoh ini menggunakan Regos Uswet atau Oregon. Jika tidak ada instance tipe box pada konsol,
klik UC and Net Instance instead link ini ada pada bagian kanan. Bagian pertama kita membuat Amazon VPC untuk Amazon RDS, yaitu dengan pada lingkungan ini terdapat server web application dan server Amazon RDS yang berada pada VPC yang sama. Karena Amazon RDS DB hanya dibutuhkan oleh web server, maka kita perlu membuat VPC dengan subnet private dan publik. Web server diletakkan pada public subnet sehingga dapat diakses melalui internet, sedangkan Amazon RDS diletakkan pada private subnet. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kalau salah saya mohon maaf. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.